Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masih diberi kesehatan, keluangan waktu sehingga bisa berkumpul lagi di salah satu taman surga Allah, yaitu di majelis ilmu di masjid yang kita cintai, yang Masya Allah sudah hampir 2 tahun ya kita tidak bertemu di masjid ini. Salam dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Ibu Sufi telah hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja Ibu untuk membawakan materi, waktu disilakan. Surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Supaya kita jadi orang tua yang soleh itu. Menit pertama udah dapat PR. Rabbi habli, ya Allah karuniakan kepada aku hukman, ilmu sampai derajat hikmah. Wa alhiqni bis shalihin, dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Doanya bukan begini Bu, waj'alni minas shalihin, ya Allah jadikan aku orang yang saleh. Doanya masukkan aku ke dalam komunitas jamaah masyarakat yang saleh. Artinya apa? Kita saleh itu butuh teman. Kita soleh itu butuh jamaah, butuh komunitas, butuh tempat, butuh teman. Waj'alni lisana sidqi fil akhirin, dan jadikanlah aku kelak menjadi buah tutur yang baik oleh orang-orang nanti sepeninggalan aku. Jadi kalau kita meninggal, anak kita tuh ingatnya yang baik, tetangga kita ingatnya yang baik, menantu kita, mertua kita, orang tua kita. Kita meninggal, kita pergi jauh, kita pindah, mereka ingatnya yang baik-baik. Kalau ilmu sampai derajat hikmah, kebaikannya banyak sampai dikenang orang, waj'alni min warasati jannatin na'im. Insyaallah kita menjadi pewaris surga yang penuh kenikmatan. Apalagi ya? PR pertama. Yang kedua tadi apa? 4 bulan haram. Kenapa saya ingin menegaskan ini? Karena di 4 bulan haram ini rumus beramal berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Di bulan ini, surat apa tadi? Surat At-Taubah ayat berapa? Bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram, bulan. Kata Allah di 4 bulan ini tidak boleh kamu la tuzlimu fihinna anfusakum, tidak boleh kamu menzalimi dirimu sendiri di 4 bulan ini. Apa maknanya? Dalam tafsir artinya tidak boleh bermaksiat. Emang di bulan lain boleh? Boleh nggak di bulan lain bermaksiat? Kenapa sama Allah dilarang khusus? Itu artinya penekanannya amat sangat. Ibu kena diabetes mellitus ya, tidak boleh makan karbo, apalagi nasi putih pulen. Kira-kira yang paling berbahaya, nasi putih pulen atau belum sapu? Nasi putih pulen. Karena sama dokter dikasih penekanan, ibu nggak boleh makan karbo, apalagi nasi putih pulen. Berarti yang lebih berbahaya nasi putih pulen. Jadi lapar ya? Bulan hurum, 3 bulan hurum ba'da Syawal itu nikmat dari Allah luar biasa. Untuk apa? Untuk menjaga frekuensi ibadah Ramadan kita. Kan Allah itu setelah Ramadan, kata Rasul, kalau kita berhasil saumnya, maka dosa kita kehapus semua seperti bayi yang baru. Amin insyaallah. Makanya doanya tahliyahnya minal a'in.
cuma terhapus dosa, tapi juga faiz. Apa itu faiz? Sukses, menang banyak. Kan kita habis sedekah, habis tarawih, habis saum, apalagi Bu, habis tilawah banyak ya kalau bulan Ramadan kan faiz. Makanya doanya minal a'idini wal fa'idi. Artinya ada berbisik di dalam hati. Mohon maaf lahir dan batin. Benar gak? Salah. Jadi artinya apa? Bu, artinya apa Bu? Eta sakitu umat tahunnya bikin parcel ucapanna eta. Bikin flyer WA ucapanna eta. Bikin kotak sembako ucapanna ge eta. Minal aidin wal faidin. Bawahnya apa? Mohon maaf lahir dan batin. Eta teh udah kompak atuh sa Indonesia. Asal teh bener we eta terjemahannya. Padahal itu tuh penggalan. Itu tuh cuma sepotong tahniah Idul Fitri itu. Aslinya tuh apa? Ja'alanallahu. Tuh jadi halus terusan maksudnya. Padahal halus video. Ja'alanallahu, semoga Allah menjadikan kami minal a'idin wal fa'idin. Ini Bu aslinya. Kullu amin wa antum bi khair. Aslinya gini Bu. Panjangnya. Apa? Baru ketemu hari ini? Kompak lagi unggulnya. Aslinya begini, ja'alanallahu minal a'idini wal fa'idini kullu amin wa antum bi khair. Kan orang Indonesia mah seneng ningkat-ningkat. Tapi kalau orang Arab dengar minal a'idin wal fa'idin itu di otaknya langsung oh ini teh maksudnya ja'alanallahu dan seterusnya. Kayak kita bilang jazakillah. Dalam otak kita apa? Jazakillah khair. Padahal kalau dipotong jazakillah, semoga Allah membalas. Mas ya, kalau balasnya pakai keburukan ya mau diaminin. Tapi kita udah ngerti kalau orang bilang jazakillah itu artinya jazakillah khair. Dasar pengedulan orang Indonesia banyak harus dipotong gitu. Ja'alanallahu, semoga Allah menjadikan kami orang yang id. Orang yang ini pembukaan ya, saya belum masuk ke Al-Quran ya. Orang yang id itu artinya nol, fitri, fitrah, kosong, bersih. Kan dosanya udah hapus tuh, bersih kita. Faiz itu apa? Sukses. Mucekil kalau kata orang Sunda, mucekil. Di sini ada orang Sunda. MC bukan orang Sunda ya. Mucekil itu nah. Untung banyak. Tilawah kita satu huruf Al-Quran di bulan Ramadan setara dengan satu ayat di bulan Ramadan setara dengan menghatamkan Al-Quran di bulan lain. Salat sunnah di bulan Ramadan setara salat fardu. Salat fardu setara 70 kali. Masya Allah. Satu teguk kita memberi minum orang berbuka di bulan Ramadan, balasannya air telaga Kausar nanti pada mahsyar yang membuat kita nggak kepanasan kehausan selama-lamanya di padang mahsyar. Luar biasa. Faiz kita. Tapi id dan faiz ini Allah maunya enggak cuma di bulan Ramadan. Allah maunya kullu amin wa antum bi khair. Allah maunya kebaikan kita tuh sepanjang tahun. Tapi Allah tuh tahu kita itu lemah. Begitu beres Ramadan, Ibu bilang alhamdulillah. Bilang alhamdulillah gak? Bilang. Tapi intonasi alhamdulillah itu sesuai dengan kadar iman. Ada yang alhamdulillah ini. Alhamdulillah ya Allah. Apa tuh? Selesai juga 30 hari. Esok kagak usah lagi bikin kolak gitu. Ada yang alhamdulillah ya Allah, sampai umur saya di penghujung Ramadan
Ramadan selesai. Itu alhamdulillahnya para sahabat sambil nangis semalaman, sehingga kata Rasulullah, rumah-rumah para sahabat itu merinding saya, seperti serbuan lalat yang berdengung karena nangis. Karena besok tidak ada lagi satu ayat setara dengan menghatamkan Al-Quran. Besok tidak ada lagi sedekah air minum setara dengan air minum Telaga Kautsar. Besok tidak ada lagi malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Menangis para sahabat. Hari kita makan kebanyakan gitu ya. Alhamdulillah, ya Allah. Anggus. Itu kayak orang yang cakeun rancatan. Alah ya cakeun. Punten ya yang belum kenal saya, nama saya teh Sufi. Sufi nate singkatan. Sunda Visa. Itu Bu, ayah tuh bilang, oh saya sebetulnya udah diprotes sama banyak jamaah, Bu Sufi, coba ngomongnya jangan terlalu banyak Sunda. Ya gimana tuh, kamu si otak saya teh Tatang Sutama, bukan Wikipedia, jadi susah. Bentar ya kalau nggak ngerti ngacung, nanti saya terjemahin. Allah tuh tahu kita itu, alhamdulillahnya yang pertama kan. Buktinya apa? Malam pertama bulan Syawal banyak yang tepa, banyak yang terjun bebas ibadahnya. Riweuh pantah malam takbirannya, kupat, opor, rendang, apa namanya, payet, segala rencananya. Tidur jam 12, jam 1 ku baru beres-beres tuh. Adzan subuh baru bangun lewat tahajud. Ada kemarin 30 hari bangun tiap hari jam 3 lewat tahajud subuh. Terus kita sholat Id, riuh habis itu kan, sasalaman ke tetangga segala macam, surut sampai jam 12 lewat zikir pagi, lewat sholat duha. Beres jam 12 keliling, banyak tamu, surut sampai malam itu Quran gak bergerak dari kemana. Ada yang begitu? Ini gampang ih. Makanya hari pertama bulan Syawal itu Bu, saya tuh kuda-kuda taki-taki, awas ya. Jangan sampai kita kalah terjun bebas di hari pertama. Allah tuh tahu karakter kita tuh kayak begitu. Makanya Allah kasih Syawal 6 hari. Biar kita nggak terlalu nol. Biar nggak oper gigi dari 10 hari terakhir tak mau itikaf tehnya. Atau selama itikaf khatam Quran itu 3 kali. Kan sunahnya gitu ya. Sunahnya Ramadan itu tiap 3 hari khatam. Begitu bulan Syawal langsung tuh nolong juga. Makanya Allah tahan ada saum 6 hari. Gak cuma situ, Allah kasih 3 bulan haram ba'da Syawal. Syawal itu artinya apa Bu? Syawal itu artinya naik, meningkat, bertambah. Allah nggak mau setelah kita naik abis Eid, abis Fa'il, terus kita terjun bebas, nggak. Kata makanya kullu amilu antum bi khair. Caranya Allah kasih 3 bulan, 1 bulan Syawal 6 hari. Di bulan ini rumusnya apa? Kalau dosa 2 kali lipat, maka di bulan huruf kita nggak boleh melakukan dosa. Untuk menjaga kita tetap Id. Rumusnya di bulan ini adalah kalau kita beramal sholih, pahalanya 2 kali lipat. Banyakin amal sholih supaya kita faiznya terjaga. Insya Allah Allah itu baik banget sama kita. Cuman kadang kita nggak tahu diri. Dan kita teh nggak oh gitu Bu Sufi kan mereka bulan Zulqa'dah teh rumusnya. Bulan Zulhijjah, apalagi bulan Zulhijjah kan dikasih 10 hari yang amal tuh lebih baik daripada jihad fisabilillah. Kita makan boro-boro ke Palestina ya Bu nya. Baru kacocok jarum aja sekecerit. Terus pengen gitu jihad ke Palestina, alah. Tapi kalau kita beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka kita dapat pahala lebih baik daripada jihad fisabilillah. Masya Allah. Jadi kita luruskan niat. Mudah-mudahan amal kita hari ini masuk kategori ini. Ya, kita niatkan ya Allah, saya
beristijabah dengan panggilan Rasul, perbanyaklah amal salih di bulan haram. Ini adalah bulan Zulhijjah, apalagi ini terkait dengan Al-Quran. Bulatnya punya? Bulat niatnya beramal salih. Baik, ini baru pembukaan ya. Iya. Daripada pembukaan memperkenalkan diri, kita laras menghapus? Di sini buat sapu tangan Bu Sufi. Ini dihapus ya Bapak? Udah hafal ya? Ja'alanallahu minal a'idin wal fa'idin kullu amilu antum. Jadi tahu ya terjemahannya, bukan mohon malah dari data. Aduh, kumaha dia? Sampai rangkakan dia. Ada banyak cari. Punten tanya. Makanya mending dari jarak jauh ketemu sendiri. Baik. Dibuka semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Rasul, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata qala di dalam Al-Qur'an itu enggak mesti artinya berkata. Kadang berdoa, kadang mengadukan. Dalam ayat ini, qala di sini Rasul mengadukan kepada Allah. Ya Rabb, wahai Tuhanku, ya Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'an. Ya Allah, ini kaumku, ittakhadhu itu dari kata khadha, akhadha, mengambil, menjadikan Al-Qur'an. Kita ambil Al-Quran, kita pegang Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita punya Al-Quran, bahkan berbagai seri Al-Quran di rumahnya. Gak cuma satu atau Al-Quran-nya, Al-Quran perkata, Al-Quran terjemahan, Al-Quran Mushaf Madinah, Al-Quran An-Nisa yang ditebelin ayat-ayat tentang perempuan, ada kan ya? Al-Quran Waqaf, wah macam-macam, Al-Quran hafalan. Tapi kata Rasul, mahjuro. Mahjuro itu di dalam tafsir tidak mengacuhkan, tidak memperdulikan. Kalau ibu baca nanti sampai ayat ayat 31-nya. Ini ayat memang adalah aduan Rasulullah SAW karena Rasul kesel sama kaumnya saat itu. Udah dikasih Al-Quran tapi nggak dipakai, nggak dijadikan pedoman hidup, nggak diturutin isinya, mahjur. Kenapa saya deg-degan kalau baca? Bayangin, cuma satu ayat ini yang Rasul itu ngadu sama Allah. Kalau diadukan itu artinya apa? Saya punya murid TK, SD, suka gitu kan, Bu Sufi dia berkata kasar tuh sama aku. Artinya apa? Perbuatan dia jelek diadukan. Orang itu sudah tidak mampu menghadapinya, diadukan. Karena anak itu tahu Bu Sufi yang punya kuasa untuk mengapa-apakan anak yang nakal itu, maka lapornya ke Bu Sufi. Karena Rasul udah gak bisa ngapa-ngapain menghadapi kemahjuroannya kaumnya, diadukanlah kepada Allah. Karena Allah lah yang bisa menindak ketika orang itu mahjuro kepada Al-Quran. Ngeri. Ngeri. Kita diadukan oleh Rasul kepada Allah sang pemilik Al-Quran. Serem. Ini peringatan pertama. Jangan sampai kita tuh udah ittakhadhu hadzal Qur'an, kita sudah ambil itu Al-Qur'an sebagai kitab suci kita, tapi kita mahjur. Kita tidak mengacuhkannya, kita mengabaikannya, kita tidak mengambil nilai-nilai yang ada di dalamnya. Kita tidak mempelajarinya, tidak mentadaburinya, tidak menjadikan dia guidance of life kita, pedoman hidup kita, mahjur. Mahjuro yang paling sederhana adalah ada satu hari yang kita tidak baca
tidak ada satu ayat pun yang kita hafal mahjur. Harusnya kan minimal orang muslim itu hafal Al-Fatihah. Iya kan? Jangan nggak disebut hafalan loh. Al-Fatihah itu hafalan. Minimal muslim itu hafal Al-Fatihah. Jadi kalau nggak seayat-ayat acan, berarti kan dia nggak hafal Al-Fatihah. Mahjur. Dia pegang Al-Quran, dia tahu hukum di Al-Quran, tapi dia mengabaikan nilai-nilai Al-Quran. Mahjur. Ngeri. Artinya dengan Al-Quran tuh kita harus serius. Tidak boleh sampai kita jadi orang yang termasuk kategori mahjur. Jadi kita meninggalkan Al-Quran. Oleh karena itu di dalam Al-Quran kita diperintahkan mulai dari membacanya, mentadaburinya, mentafakurinya. Emang masih perlu belajar gitu Bu Sufi? Saya udah hafal tajwid zaman madrasah. Cuma belajar 4 hukum ya zaman baheula mah. Idhar, ikhfa, iqlab, idgham pun itu dong. Benar gak? Mana ada kita dulu belajar fasahatul lisan. Ini saya mau cerita. Tahun sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, saya disarankan sama anak saya waktu itu, beliau masih di Mesir. Bu, ikutan daurah Syekh Hanova Maulana. Beliau pemegang sanad tertinggi di Indonesia, sanad ke-28 dari Rasulullah SAW. Sudah saya ikutan. Saat itu posisi saya sudah dapat syahadah qiraati sama syahadah umi dari almarhum Ustaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Udah pede dong bawa 2 ijazah, Bu. Qiraat itu susah, umi itu susah. Wah, tuh dicecah gitu ya. Lulus ceritanya saya dapat ijazah. Ke Bandung lah saya ikut daurahnya Syekh Hanova Maulana. Daurahnya 10 hari. Dari ba'da subuh sampai jam 10 malam tiap hari. Hari ketiga saya mengibarkan bendera putih. Saya nyerah. Suruh ngapalin matan jajari dalam 10 hari 119 baris. Udah gitu bahasanya beda dengan bahasa Al-Quran. Karena bahasa puisi kan. Hari ketiga saya ngacung. Saya nyerah, mau pulang. Senyum aja saya. Di Bogor itu harita. Saat itu belum rame yang namanya sanad, jazari, belum ada. Saya ikutan ngajengkang di hari ketiga. Ngajengkang. Saya tuh udah lama nggak makan oncom padahalnya, tapi ada sudah tuh menembak saya bukannya bensin ya. Hari pertama saya udah dibikin hokcai gitu kan, kalau beli hokcai tahu hokcai? Tahu kan? Kalau hok barengan cai, langsung barengan cai. Betapa takjubnya saya dengan ilmu Al-Quran, betapa shocknya saya dengan ilmu Al-Quran. Ternyata apa yang selama ini kita anggap air itu cukup di gelas, hari itu saya melihat air itu seluas samudra. Bagaimana beliau menceritakan apa bedanya riwayat. Wah, subhanallah, Masya Allah. Beliau pemegang sanad. Udah nggak usah ditanya hafal mungkin ya, dia pada ngalindur dia apal gitu. Beliau pemegang sanad 10 qiraat. Mendapat sanad tajwid itu dari Syekh tertinggi muridnya Ahmad Sudaid. Nanti tanggal berapa beliau datang mengadakan daurah di Indonesia. Ceritanya saya dites lah ya. Oh, udah lulus atau qiraati sama umiyah. Tes hijaiyah. Begitu dites baru nyampe tak udah salah.
telat lah. Tapi saya nggak apa-apa, udah saya belajar. Baru sampai tak saya salah, ini belum dijelasin ya, Al-Jazarinya belum dijelasin, buku-bukunya belum dijelasin. Coba pengen tahu aja di scanning sama saya. Senyum. Kalau saya salah nama lebah mana? Nantangin kan, terus berasa benar saya. Salahnya apa? Dia senyum, gak jawab, balenya ini bodoh teh ya. Nanti kita jelasin ya Bu Korlap. Saya tuh disebutnya Bu Korlap karena saya waktu itu ketua angkatan, koordinator lapangan. Dijelasin, udah, hurufnya jeblak, udah cerita nomor lulus aja. Tes Al-Fatihah. Al-Fatihah. Apal dari sejak madrasah. Saya lulus tuh dari Ustadz Muzammil Yusuf almarhum. Baru di ta'awuz udah disentil. Baru nyampe bedanya hirop bil pakai mulut, Bu Korlap bukan pakai hidung. Dan kita tadi pakai mulut. Tidak boleh ada suara masuk ke hidung ketika mengatakan ba, keluar tadalil jazarina. Cing. Sebentar. Hirop bil, kan udah benar kata saya ini mulut. Enggak, itu suara ada yang keluar di udara masuk ke hidung. Astagfirullahaladzim. Nyampe ihdinas sirat ulang. Ihdinas sampai berapa kali? Udah gitu saya nggak dikasih tahu salahnya di mana. Dasar saya ini bawel. Kata saya, gimana saya tahu salahnya kalau nggak dikasih tahu? Nah atau nah? Kenapa jadi nah? Bukan nah, karena di depan ada so. Ihdinas so. Ihdinas as-so, bukan ihdinas so. Bapak belum saya di sini. Baru di daurah, habis itu 10 hari, habis itu saya daurah lagi 3 hari. Itu daurah 3 hari cuman fasoha tulisan dari alif sampai ya. Sama saya talaki Al-Fatihah berapa bulan kemudian. Saya ikut 2 kali lagi daurah, 3 hari masing-masing, baru lulus ijazah. Itu Al-Jazarinya saya udah angkat tangan. Penting mas saya bener preaching bener. Jadi saya baru dapat 2 ijazah, ijazah Al-Fatihah sama ijazah hijaiyah doang. Daurahnya berapa hari? Yang satu 10 hari. Ayat-ayat firman, terima kasih sudah mau bersujud kepadaku walaupun kamu gak khusyuk. Terima kasih sudah mau bersedekah atas namaku walaupun sedekah kamu receh. Liwafiyahum ujurahum. Itu saya kalau bahasa ayat ini tuh baper terus. Kita tuh dikasih mata, dikasih otak, dikasih nikmat semua dari Allah. Tapi ketika kita persembahkan dengan amalan sederhana kepada Allah, Allah tuh mensyukurinya ya Allah. Jadi kalau kita jadi orang yang benar punya hati, kira-kira baiknya gimana tuh? Kalau anak kecil tadi ngasih telur gosong, lalu dia tidak belajar untuk membuat telur ceplok yang baik, ya ini namanya juga anak kecil. Nanti udah dewasa kelak dia baru senyum-senyum sendiri. Ya Allah, Harita saya ngasih telur gosong ke ibu saya, ternyata nggak enak banget. Kelak kita di surga nanti akan tahu betapa naifnya belajar kita, betapa sederhananya kualitas bacaan kita. Kalau betul kita menjadi hamba yang tahu diri, yuk perbaiki amal-amal kita, supaya Allah bukan cuma bersyukur kepada kita, mensyukuri amal kita yang sederhana, tapi lebih dari itu Allah wa yuwaffiyu apa tadi? Allah sempurnakan pahalanya dan Allah karuniakan kepada kita karunia fadli di sini surga. Masya Allah. Itu kalau kita membaca Al-Quran, jadi nggak cukup. Kita tuh harus dengan tartil. Baru kalau kita
kembali ke surat Al-Furqan ayat 32. Kenapa dinu sabat tadi udah ngerti ya? Dinu sabita sabat itu nanclepkeun, seperti apa menghunjamkan. Lalu kenapa di sini disebutnya fuad? Fuad itu hati di levelan ketiga. Jadi hati itu ada sadrun, ada qalbun, ada fuad, ada lubbun. Kalau sadrun itu hati yang paling deep lah, hati yang paling dangkal. Kayak kita ngeliat video bayi lagi ngakak tuh sampai ngejongkang gitu, terus kita ikutan ketawa gak? Ikutan ketawa. Lihat sinetron, lihat drakor, nangis, sedih, ikut nangis gak? Enggak aja udah karena nonton sinetron. Padahal tahu film tuh bobodohan kan? Film itu kan rekayasa, bohongan. Tapi ada orang nangis gak gara-gara lihat film? Ada. Nah itu sadar. Kalau qalbu agak lebih dalam lagi. Dia qalbu tuh artinya yang berbolak-balik. Ya kadang kalau ketemu yang soleh, rada pengen soleh gitu ya. Kalau ketemu yang teman SMA, teman ugal-ugalan, asa SMA deui gitu ya. Itu qalbu. Lebih dalam lagi fuad. Fuad itu hati kecil di mana orang nggak bisa membohongi diri sendiri bahwa yang itu yang kata Rasul, nggak usah cari fatwa deh. Kalau kita mau tahu sesuatu itu benar atau enggak, baik atau enggak, tanyakan aja pada hatimu. Nah itu hatinya fuad. Seorang wanita tunasusila tahu nggak itu salah? Tahu. Gak usah dia nanyain dalil, Pak Ustadz kalau zina itu saya dosa nggak? Atau maling misalnya, tahu nggak maling bahwa yang dilakukannya salah? Tahu. Dia nggak usah nanya Pak Ustadz, terus nanya ahli hukum. Kalau maling itu melanggar aturan nggak ya, dosa nggak usah. Ah itu fuad, semua orang tahu. Ya sebetulnya kita juga begitu, kalau ingin berbuat baik tanya aja fuad kita, hati kita. Karena itu nggak bisa dibohongi. Kalau tetangga beli mobil baru, terus orang keluar bari sakit kepala, bari jam bedut, tahu nggak sebetulnya dia itu nggak baik? Kalau anak mecahin mangkok, ibu ngagorowok, molotot, marahin anak, tahu nggak itu salah? Tahu nggak? Benar. Kenapa masih ada yang begitu? Begitu mangkoknya juga hadiah soklin lagi. Tahu? Gak usah nanya ke ahli parenting. Dia tahu. Nah itu fuad. Lebih dalam lagi itu lubbun. Itu ada yang di surat Al-A'raf 172. Apa itu lubbun? Lubbun itu hati yang concern pada kebenaran Allah, tempat bersemayamnya tauhid rububiyah. Makanya kita sering dengar ulul albab. Apa terjemahannya ulul albab? Orang terjemahannya ulul albab tuh yang berpikir, gitu kan ya? Orang yang pandai berpikir. Ulul albab itu artinya yang mempunyai, yang menghidupkan. Albab itu jamak dari lubbun. Baru dengar? Selama ini menerjemahkan ulul albab apa? Yang berpikir aja gitu ya. Padahal asalnya itu. Asal dari kata lubbun. Jadi kalau lubbunnya hidup, hati di mana Allah menyimpan tauhid rububiyah, ya Al-A'raf 172, maka dia akan concern pada kebenaran. Kata Allah, Al-Quran yang akan dibaca tartil itu di sini akan menguatkan fuad kita sehingga pada kebenaran kita akan lebih mudah. Sensor kita pada kebenaran dan kebaikan itu akan lebih sensitif kalau kita membaca Al-Quran tartil. Itu baru membacanya, belum
mentadaburinya. Afala yatadabbarunal Qur'an. Tahap keduanya adalah mentadabur. Kata tadabbur tentang Quran di dalam Al-Quran itu Allah mengulang 2 kali. Allahumma shalli. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, kata Allah. Kenapa kamu enggak mentadaburi Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillah, seandainya kitab Al-Quran itu bukan datang dari sisi Allah, maka pasti kamu akan banyak menemukan pertentangan di dalamnya, kata Allah. Surat apa? Surat An-Nisa ayat 80. Jadi Allah menegaskan di dalam Al-Quran itu karena itu turun dari Allah, nggak akan ada pertentangan di dalam Al-Quran. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzir ba'san shadidan. Bisa. Tapi kenapa di situ utamanya syattah? Karena 'iwajan itu maknanya akan sangat lebih tegas ketika diikuti dengan kata qayyimah. Tidak ada yang bengkok, tidak ada yang tidak sempurna, tidak ada yang tidak sinkron di dalam Al-Quran. Qayyimah, Al-Quran itu ajak seajak-ajaknya. Tasin Darussalam Taman Cimagu Istiqomah.